Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas latihan besaran satuan dan pengukuran yang waktu itu Ibu berikan ke kalian beberapa waktu lalu. Jadi kita akan bahas semuanya ya. Oke, eh, di sini ada nomor 1 ya. Berikut ini yang termasuk besaran pokok adalah, nah besaran pokok itu yang mana sih gitu? Besaran pokok itu yang ada 7 ya. Pasti kalian udah sering dengar nih besaran pokok itu ada panjang gitu kan, waktu gitu ya, intensitas cahaya gitu kan, terus ada juga suhu, ada juga kuat arus gitu ya, ada massa, dan ada jumlah zat. Nah, ini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah mungkin oke. Nah, mungkin dari kalian udah ada yang punya tips and trick ya dalam menghafal, ada yang SMP apa gitu, terus macam-macam tekniknya gitu ya. Nah, salah satu teknik yang bisa Ibu berikan ke kalian itu misalnya adalah PWI suka maju gitu. P-nya adalah panjang, W-nya adalah waktu, I-nya intensitas cahaya, Su-nya adalah suhu, K-nya adalah kuat arus, MA-nya adalah massa, JU-nya adalah jumlah zat. Jadi ini salah satu tips yang bisa Ibu berikan ke kalian. Lalu yang mana jawaban yang benarnya? Berikut ini yang termasuk kelompok besaran pokok adalah massa benar, panjang benar, luas salah, panjang benar, kelajuan salah, massa benar, jumlah zat benar, intensitas cahaya benar, suhu benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Kalau di opsi berikutnya masuk jenis itu salah, volume salah, kecepatan salah, ya. Jarak itu sama kayak panjang, jadi masuk ke besaran pokok. Lalu di sini ada daya, daya itu bukan, energi bukan, kelajuan bukan, mass jenis bukan. Ya, jadi yang bukan ini apa? Yang bukan ini namanya adalah besaran turunan. Besaran turunan apa sih? Besaran turunan itu adalah besaran yang digunakan atau besaran yang didapatkan dari besaran pokok. Ayang, aku lagi rekaman. Nah, biasanya besaran turunan itu didapatkan dari besaran pokok yang biasanya perlu perhitungan gitu, ada rumusnya. Contohnya kayak luas ya, luas yang kalian tahu misalnya luas persegi didapat dari panjang kali lebar. Nah itu kan ada rumusnya kan, panjangnya itu besaran pokok, lebar juga besaran pokok. Jadi besaran turunan itu didapatkan dari besaran pokok. Lalu berikutnya ya, di pertanyaan berikut ini merupakan satuan dari energi adalah, satuan dari energi itu kita tahu joule ya. Satuannya adalah energi itu adalah joule gitu ya. Didapat dari mana? Nah, salah satu rumus energi yang paling biasa kalian pakai itu ada yang setengah mv kuadrat energi kinetik gitu kan. Atau bisa juga kalian dapetin dari mgh atau F kali S gitu ya. Kalau F kali S itu sebenarnya adalah usaha. Tetapi kita ingat bahwa ada hubungan antara usaha dengan energi, yaitu usaha itu bisa jadi perubahan energi kinetik gitu ya. Makanya di sini bisa kita ubah menjadi Fs, dan satuan usaha itu juga sama, yaitu joule. Jadi satuan usaha dan energi itu sama, yaitu joule. Kita balik lagi ke sini. Ya, ini saya hapus dulu. Nah, salah satu bentuk energi lainnya adalah energi listrik ya. Dulu kalian pasti pernah ngitung daya listrik atau P itu didapat dari energi listrik per waktu gitu kan. W-nya di sini adalah energi listrik ya, yang biasanya dulu kalian dapetin di soal-soal SMP. Nah, sehingga dari sini kalian bisa tahu bahwa energi listrik ya itu bisa didapat dari daya dikali waktu. Nah, daya itu kan satuannya kalian pernah belajar, satuannya adalah watt gitu kan. Sementara waktu itu satuannya adalah sekon ya. Sehingga
dari sini kita bisa punya jawaban bahwa jawaban yang benar itu adalah kilowatt jam. Kenapa? Karena watt itu kan punya satuan lain kan, bisa kilowatt ya, bisa kilowatt, bisa juga miliwatt gitu kan. Lalu yang sekon, sekon itu satuan waktu. Jadi selain sekon itu bisa jadi menit, bisa jadi jam ya. Makanya satuannya di sini jadinya yang kilowatt jam. Jadi bentuk lain dari joule itu bisa juga watt sekon atau bisa juga kilowatt jam atau bisa juga watt hour gitu ya, atau kilowatt hour kWh itu satuan dari energi. Jadi untuk nomor 2 jawabannya itu adalah yang D gitu ya. Lalu berikutnya kita akan ke nomor 3 ya. Di nomor 3 itu kalian diminta untuk apa namanya? Diminta untuk menentukan dimensi dari tekanan. Nah, waktu kemarin saya sudah memberikan video untuk mencari dimensi seperti apa. Salah satu caranya untuk menentukan dimensi kalian bisa menggunakan persamaan atau rumus gitu. Yang nantinya kalian buat bentuknya itu ke dalam besaran pokok. Nah, dulu kalian pernah belajar satuan dari tekanan itu adalah rumus untuk mencari tekanan. Kalian bisa cari menggunakan persamaan ini. P sama dengan F per A. F itu didapat dari persamaan M kali A gitu kan, massa dikali percepatan. A itu luas, luas itu bisa kalian dapat misalnya dari panjang kali lebar gitu kan. Massa satuannya kan kilogram ya kan. Percepatan satuannya itu meter per sekon kuadrat. Panjang satuannya meter, lebar juga satuannya meter. Meter ketemu meter bisa dicoret, jadi ini yang tersisa yang di atas tinggal kilogram per sekon kuadrat, yang bawahnya tinggal M ya. Atau ini kalau kita tulis bisa menjadi kilogram ya per sekon kuadrat M. Ingat dalam dimensi itu nggak boleh semuanya ditulis di bawah kayak gini, jadi kita pindahin ke atas. Kita pindah ke atas, ini bentuknya menjadi kilogram S-2 ya, lalu M-nya menjadi -1. Ini kita tinggal kembalikan ke dimensinya. Kilogram itu dimensinya massa, berarti kita pakai M. S itu sekon, dimensinya waktu, berarti T-2 gitu ya. Ini T-2. Terus ada meter -1 itu panjang, berarti L-1. Kita cari yang sesuai. M, L, bukan. L-nya -2, salah. Yang benar L-nya -1, T-nya -2. Oke, jawabannya berarti yang C. Gitu. Lalu yang nomor 4, di sini ada pembahasan mengenai yang termasuk ke dalam besaran vektor. Oke, vektor itu apa sih? Vektor itu dia punya nilai dan juga arah gitu. Kalau yang punya nilai aja itu cuma namanya besaran skala. Kita lihat waktu itu nggak punya arah kan? Ya kan nggak mungkin ada, kalian pernah nemuin soal kayak gini. Waktunya 60 sekon ke barat dan 30 detik ke timur. Nggak mungkin kayak gitu kan? Kenapa ya? Karena memang dia besaran skalar ya. Jadi dia hanya punya nilai kalau skalar tuh. Jadi bukan waktu ya. Kelajuan. Kelajuan itu merupakan besaran skalar. Nah, kalau versi vektornya apa? Versi vektornya itu ada kecepatan. Jadi kalau kita bicara kecepatan itu punya arah, kalau bicara kelajuan itu dia hanya nilainya aja. Kayak kelajuan motor kalian 60 km per jam. Tapi kalau misalkan ada keterangan bahwa kalian bergerak dengan kecepatan 60 km per jam ke arah barat, jadi ada nilai arahnya di situ, maka itu menjadi vektor gitu ya. Lalu yang C ada percepatan. Nah, percepatan itu dia mempunyai nilai gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya ditanya termasuk besaran vektor itu yang mana, lihat ya yang punya nilai dan arah. Di sini yang mana yang punya nilai dan arah, yaitu percepatan, karena percepatan itu selain punya nilai juga punya arah gitu ya. Lalu kita akan bahas soal berikutnya. Ini akan saya hapus dulu. Soal 5 dan 6 ya. Di soal 5, alat ukur yang memiliki ketelitian 0,0. Oke, kita ulang ya. Jadi ketelitian itu adalah nilai paling kecil yang bisa dibaca oleh alat ukur. Ya.
nilai paling kecil yang terbaca. Nah, kalau kita lihat di MISTAR, penggaris sekalian itu punya ukuran yang paling bisa diukur itu adalah 0,1 cm. Tahu dari mana? Tahu dari jarak antar garis yang paling berdekatannya itu bisa mengukur 0,1 cm. Buktinya dari 0 sampai 1 misalnya ya, atau 1 sampai 2, itu antara 1 cm itu ada 10 garis. Berarti kan jarak antar garis berdekatannya nilainya 1 cm dibagi 10. Makanya kita bisa dapatin 0,1 cm. Nah, di pita ukur juga sama nih. Pita ukur biasanya digunakan oleh tailor, penjahit gitu ya. Penjahit biasanya pakai pita ukur ya. Itu juga nilainya 0,1 cm. Kalau roll meter itu biasanya yang digunakan oleh pekerja bangunan, biasanya untuk mengukur luas bangunannya, panjang lebar tanahnya kayak gitu yang bisa digulung. Biasanya satu roll meter yang sering digunakan itu bisa mengukur panjang sejauh 5 meter gitu. Nah, ini juga skala terkecilnya yang bisa dibaca 0,1 cm. Lalu gimana sama jangka sorong dan mikrometer skrup? Mikrometer skrup itu yang makanya itu diputer ya. Nah, yang diputernya itu, di bagian diputernya itu paling kecil dia bisa membaca ukuran 0,01 mm. Sementara untuk jangka sorong yang paling jangka sorong itu bisa disebut juga sebagai alat ukur geser karena non-biusnya digunakan dengan cara menggeser. Biasanya yang digeser itu punya nilai 0,1 mm. Kalau mikrometer skrup 0,01 mm, jangka sorongnya itu cuma 0,1 mm. Nah, 0,1 mm ini nilainya sama juga dengan 0,01 cm. Maka nomor 5 itu jawabannya adalah jangka sorong. Lalu berikutnya, besaran berikut yang memiliki dimensi yang sama dengan usaha. Kalau kita mau cari dimensi yang sama, cari aja yang satuannya sama ya. Dimensi pasti akan sama kalau satuannya itu sama. Ya, di soal sebelumnya udah dibahas bahwa usaha yang W ini bisa kita dapat dari perubahan energi kinetik, salah satunya kayak gitu. Artinya apa? Artinya ya dimensi usaha akan sama dengan dimensi energi kayak gitu ya. Oke, ini saya hapus lagi. Kita ke nomor berikutnya, 7 dan 8. Di nomor 7, alat ukur yang paling cocok untuk mengukur diameter mulut sebuah gelas adalah diameter mulut sebuah gelas. Ini kan gelas ya. Yang diukur itu kan bagian dalam, ya kan? Biasanya kalau bagian dalam yang kayak gini, ya itu yang kita pakai adalah yang jangka, yang biasanya kalau untuk yang mulut gelas seperti ini yang kita pakai itu adalah yang jangka sorong gitu ya. Lalu mikrometer skrup itu untuk mengukur yang mana? Mikrometer skrup itu biasanya mengukur untuk yang bisa dijepit, kayak mengukur ketebalan koin gitu ya, ketebalan koin. Nah, kalau jangka sorong itu biasanya untuk yang ada lubang-lubangnya kayak diameter dalam pipa ya, diameter mulut gelas. Nah, tapi kalau diameter luar gelasnya gimana? Kalau diameter luar gelasnya itu bisa pakai MISTAR, bisa pakai pita ukur. Tapi kan yang paling yang paling mudah untuk kalian gunakan pasti akan kalian pilih MISTAR. Kalau mikrometer skrup tuh untuk yang ukurannya sangat kecil seperti diameter koin atau ketebalan koin, ketebalan koin ya, bukan diameter koin, ketebalan koin itu diukurnya menggunakan mikrometer skrup. Lalu berikutnya nomor 8, ada hasil dari perkalian 1,23 dan 4,5. Ingat kalau seperti ini kita akan mengikuti angka penting yang paling sedikit. 1,23 itu punya 3 angka penting. 4,5 itu 2 angka penting. Maka jawabannya ikutin yang paling dikit, yaitu yang 2 angka penting. Seperti itu. Lalu berikutnya di nomor 9 dan 10 ya. Hasil dari penjumlahan 6,213 dan 2,12. Kalau mengikuti angka penting itu jumlah koma, angka di belakang komanya berapa? Kita ikutin ya, angka di belakang koma yang paling sedikit. Di sini di belakang koma itu ada 3 ya, jadi ada 3 desimal. Ya, saya tulis 3 desimal, 3D gitu ya. Sementara 2,12 itu dia punya 2 desimal. Maka jawabannya adalah yang 2, seperti itu. Lalu nomor 10 ya, ada massa jenis suatu zat adalah 0,8 gram cm kubik. Nah, ini cara paling mudahnya kalau ingin mengubah ke dalam kilogram itu adalah dikali 10 aja. Jadi dikali 1000. Jadi 0,8 ini kita kalikan 1000.
Maka jawabannya adalah 800. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita bisa coba di sini ya. Kita tahu kan ada tangga yang pengukuran ya. Ini ada kilogram, hektogram, dak gitu kan, terus gram. Dari gram ke kilogram ya, itu naik 3 tangga. Kalau naik 3 tangga itu kan bisa dikali atau dibagi 10 gitu kan. Kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Karena ini naik 3 tangga, berarti dia dibagi. Maka 1 gram itu nilainya sama juga dengan 10 pangkat min 3-nya kilogram. Kenapa dia min 3? Karena dia naik 3. Kalau turun dia positif pangkatnya. Terus yang berikutnya di sini ada sentimeter kubik ke meter kubik ya. Sentimeter kubik ke meter kubik. Yang ini gimana? Nah, yang ini kita bikin tangganya juga sama meter kubik ya, desimeter kubik, sentimeter kubik. Kalau yang pangkat 1, orde 1 tuh pangkat kilogram, gramnya 1, itu naik, itu dibagi 10, turun dikali 10. Tapi kalau yang seperti ini ya, naiknya itu dia dibagi sama 10 pangkat 3 ya, karena dia ordenya pangkat 3. Tapi kalau turun itu dikali sama 10 pangkat 3 ya. Artinya apa? Karena sentimeter kubik ke meter kubik naik 2 tangga ya, berarti sama juga dengan dibagi 10 pangkat 3 gitu ya, 2 kali gitu. Karena pembagian maka pangkatnya jadi negatif. Berarti 10 pangkat min 3 dipangkatin lagi 2, jadinya jawabannya 10 pangkat min 6. Karena ini kita kalikan. Jadi 1 cm kubik itu sama juga dengan 10 pangkat min 6 meter kubik gitu. Nah, di kasus ini gimana? Di kasus ini kita punya 0,8 gram cm kubik. Tadi gram ke kilogram jadinya 10 pangkat min 3 kan? Gitu. Terus sentimeter kubik ke meter kubik. Ini tadi 10 pangkat min 6. Jadi ini kita coret ya, 10 min 6. Min 6 sama min 3 bisa kita coret, yang ini habis, yang min 6 sisa min 3. Jadi kita punya 0,8 per 10 pangkat min 3. Nah, min 3 ini kalau kita keatasin, ini mirip kayak yang dimensi tadi ya. Kalau min diatasin hasilnya jadi positif. Kalau positif dikatasin pangkatnya jadi min. Ini karena min dikatasin pangkatnya jadi positif. Makanya 0,8 dikali 10 pangkat 3 atau sama juga dengan 0,8 kali 1000, yaitu 800. Seperti itu. Lalu berikutnya ya, berikutnya di sini ada jangka sorong. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Kalau misalnya di jangka sorong ya, satu garis di bawahnya ini bernilai 0,1 cm atau sama juga dengan 0,01 mm. Gitu ya. Nah, yang ini biasanya ya, ini tuh biasanya ditaruh yang di dalam-dalam gitu loh, kayak dalam lubang pipa atau dalam mulut gelas ya, kalau yang tadi nih. Jadi tinggal yang ini aja yang digeser. Nah, yang ini itu namanya skala Nonius ya. Yang ditunjukin sama 0, 5, 10 ini adalah skala Nonius. Nih, Nonius. Yang ada 0, 5, 10 ini. Kalau yang 0, 1, 2, 3 skala utama. Nah, pada kasus ini dia berapa nih hasil pengukurannya? Kita cukup perhatikan ya. Perhatikan apa? Perhatikan 0 ini ya. Si 0 ini udah lewat mana nih 0 ini? Gitu. Ini kalau kita lihat 0 ini kan udah lewat sini ya, 0 yang noniusnya ya. Berarti skala utamanya itu yang ini. Gitu. Ini kita tinggal ukur. Ini kan 1,1, 1,2, 1,5, 1,6. Berarti skala utamanya itu adalah 1,6 cm. Tinggal skala noniusnya ya. Karena kan kalau jangka sorong dan mikrometer skrup hasil pengukuran ya itu adalah skala utama ditambah skala nonius. Noniusnya berapa? Kita cari yang paling lurus dengan atas. 0 lurus enggak? Ini lurus enggak? Gitu. Yang paling lurus yang mana? Ini yang paling lurus nih.
gitu. Nilainya bukan yang di atas, tapi kita lihat yang bawah ya. Ini berarti yang paling lurus itu nilainya adalah 7. Karena satu garis bernilai 0,1 cm, oke ini saya ralat sebentar ya. Ini kebalik. Karena satu garis itu bernilai 0,1 mm atau 0,01 cm. Kebalik tadi ya. Maka kalau 7 itu artinya nilai dia sebenarnya adalah 0,07 cm gitu. Nah, ini tinggal ditambah aja, ditambah 0,07. Ini kalau kita tambah ini jadinya 1,67 cm. Maka jawabannya itu adalah yang C. Seperti itu. Lalu berikutnya kita ke soal nomor 12. Nah, yang nomor 12 ini adalah soal micrometer stroke ya. Nah, micrometer stroke tadi sempat disinggung bahwa skala terkecil yang bisa dibaca ya yang di nonius ini nih. Ini nilainya adalah 0,01 mm. Nah, ini cara makainya contohnya ada koin ya, koinnya dijepit di sini terus diukur ketebalannya berapa. Berapa nilainya? Sama kayak tadi nih udah ngelewatin berapa? Nah, yang udah dilewatin tuh yang ini nih. Ya. Kalau di sini 4, maka di bawah sini itu nilainya 4,5. Berarti skala utamanya adalah 4,5. Lalu berapa skala noniusnya? Kita tinggal lihat yang lurusnya. Ini yang lurusnya nih yang ini nih. Nih, ya kan? Habis 45 berapa? Ya kan? 46. Ingat satu garisnya bernilai 0,01. Berarti ini sama juga dengan 0,46. Seperti itu. Ini tinggal ditambah deh, 4,5 ditambah 0,46. Jadi jawabannya 4,96 mm. Gitu. Oke. Lalu berikutnya nomor 13. Nomor 13 yang ditanya itu adalah satuan dari G. G itu adalah konstanta yang ini, yaitu berapa. Ini kita tahu ya bahwa F ini ya adalah gaya, satuannya Newton, didapat dari M dikali A ya. Jadi yang F ini kalau diurai sama juga kayak M dikali A. Jadi M kali A sama dengan G M1 M2 dikali R min 2. M-nya bisa dicoret, coret aja. A itu didapat dari meter per second kuadrat. Gitu kan? Terus ini sama dengan G. Ini kita udah bicara satuannya ya. Kalau tadi M di sini massa, M di sini udah meter ya. Ya, jadi M di sini tuh udah meter. Jadi yang di sini itu udah rombongannya satuan. Kalau yang di atas ini rombongannya besaran. M-nya masih besaran massa, A-nya percepatan. Gitu. Terus ini M meter per second kuadrat sama dengan G. M1-nya habis, M2-nya satuannya kan massa kilogram, ya kan? Ini ya, M-nya kilogram. R itu adalah meter min 2. Gitu. Nah, ini jadinya meter, ya. Ketemu meter yang ini. Ya, ini bisa kita gabung nantinya ya. Jadi kita tulis lagi aja yang versi rapihnya. Meter second kuadrat sama dengan G kilogram meter min 2. Karena yang ditanya G, berarti yang ini kita pindah ke bawah sini. Berarti jadinya M ya, kilogram M min 2 gitu ya. Per second kuadrat. Ini sama dengan G. Kilogramnya naik ke atas ya. Ini yang ini kilogram naik ke atas jadi kilogram min 1. Meter min 2 naik ke atas jadi positif, jadinya meter positif 2 ketemu meter yang ini pangkat 1, jadi pangkatnya ditambah meter 3. S pangkat 2 naik ke atas jadinya S min 2. Maka inilah dimensinya, kilogram meter kubik S min 2. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah nomor 14. Amir melakukan pengukuran tebal satu papan dengan jangka sorong. Penyajian data yang diperoleh Amir adalah, nah, ini semua depannya sama ya, 4,32 ya, semuanya sama. Yang belakangnya beda. Nah,
Yang belakang ini menunjukkan nilai KSR. KSR itu apa sih? KSR itu adalah kesalahan relatif. Nilainya didapat dari setengah NST gitu. NST itu apa? NST itu yang tadi, yang nilai yang paling terkecil yang bisa dibaca. Kita ingat bahwa jangka sorong itu punya nilai terkecilnya itu adalah 0,01 cm. Berarti tinggal dikali. Ya. Setengah dikali 0,01 cm sama dengan 0,005 cm. Jadi yang mana jawabannya yang benar? Maka jawaban yang benar itu adalah yang E. Gitu ya. Jawaban yang benarnya adalah yang E. Lalu nomor terakhir untuk di soal kali ini diberikan data angka sebagai berikut. Yang ditanya adalah manakah yang terdiri dari 3 angka penting gitu. Nah, ini yang angka penting adalah 203, ini 23, ini 203, ini 203. Jadi ini ada 3 angka penting ya. Ini 2, ini 3, ini 3. Jadi yang punya 3 yang mana? 1, 3 dan 4. Gitu ya. Jadi kalau ada 0 kalau desimal kayak gini ada 0 di sebelah kiri ya. Ini bukan angka penting. Tapi kalau 0-nya diapit alias di antara angka bukan 0, maka 0-nya jadi penting kayak gitu. Makanya untuk nomor 1, 0 di sini karena di antara 2 dan 3 dia masuk ke penting. 0 di sini juga ada diapit 23 dia penting. 0 di sini juga diapit 23 makanya dia penting. Makanya jawabannya yang 1, 3 dan 4. Oke, saya rasa pembahasan untuk tryout kali ini sampai di sini. Mohon maaf kalau suaranya tidak kondusif. Semoga mampu menjawab beberapa pertanyaan yang kalian bingungkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.